Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas bab 9, yaitu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Yuk simak videonya. Tanah dan proses terbentuknya tanah. Membahas tentang tanah secara definisi. Mungkin kalian bisa mendefinisikan dengan berbagai macam, karena kami yakin kalian juga sudah pernah melihat yang namanya tanah. Tapi tanah itu dari apa sih? Tanah itu merupakan bentukan yang berasal dari hasil pelapukan batuan, baik pelapukan fisika, biologi maupun pelapukan kimia. Jadi batuan yang mengalami pelapukan kemudian menjadi material yang lebih kecil. Nah, material yang lebih kecil itulah yang disebut dengan tanah. Jika struktur dan teksturnya memenuhi syarat sebagai tanah, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pelapukan batuan. Artinya, faktor yang menjadikan proses terbentuknya tanah itu apa? Yang pertama adalah iklim. Iklim yang berkaitan dengan suhu atau mungkin juga temperatur. Bisa jadi curah hujan, panas, dan sebagainya. Jadi, ketika ada suatu wilayah yang iklimnya tropis dan iklim subtropis atau bahkan mungkin iklim kutub, tentu saja proses pelapukan batuan untuk mencari tanah sangat berbeda ya. Dan yang jelas berdampak pada kondisi tanahnya. Maka setiap tanah di wilayah iklimnya berbeda kondisinya atau karakteristiknya juga akan berbeda. Faktor pendorong yang kedua adalah organisme. Organisme di sini maksudnya adalah makhluk hidup. Contohnya seperti vegetasi. Vegetasi atau tumbuhan juga berpengaruh terhadap pelapukan batuan. Artinya berpengaruh terhadap pembentukan tanah juga. Pelapukan batuan, khususnya pelapukan geologi, ada faktor makhluk hidup yang mempengaruhi lapukan batuan, seperti contohnya tumbuhan lumut atau tumbuhan yang lain bisa membantu dalam proses pembentukan tanah. Yang kedua, jasa keramik atau mikroorganisme. Di sini perannya adalah untuk membentuk tanah humus. Faktor yang ketiga adalah bahan induk. Bahan induk ini adalah sumber asal batuan itu sendiri, di mana ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamor. Karakteristik dari batuan induk ini akan berpengaruh terhadap proses lapuknya batuan atau proses pembentukan tanah. Contoh misalkan batuan beku, maka tentu saja tidak akan sama proses pelapukannya dengan batuan sedimen, atau mungkin juga dengan batuan metamor. Yang kita ketahui, batuan beku itu memiliki karakteristik yang masif, sehingga proses pelapukannya jauh lebih lama dibandingkan dengan batuan sedimen. Faktor yang keempat yaitu topografi, relief, lebih tepatnya adalah mogrografi ya. Topografi bisa jadi kondisi fisik atau ketinggian suatu tempat, jadi fotografi yang miring berbukit atau mungkin cekung seperti daerah lembah. Nah, itu menjadikan proses pembentukan tanah dan karakteristik tanah berbeda-beda. Jika wilayah itu cekung, maka sangat mungkin sekali bila menampung air. Akibatnya tanah akan bersifat asam. Begitu juga dengan daerah yang sangat miring, maka proses terbentuknya tanah dengan daerah yang datar tentu akan berbeda. Terakhir, faktor pendorong untuk pembentukan tanah adalah waktu. Karena itu memiliki usia di mana ketika tanah sudah berusia tua, otomatis proses pelapukannya juga akan berbeda. Jadi batu yang mengalami pelapukan itu tidak semuanya bisa lapuk karena kandungan yang ada di dalam batuan dan juga tanah adalah paling banyak mineral. Jadi ada kalanya mineral sulit lapuk. Nah, sering berilanya waktu ada bantuan yang sudah sulit untuk dilakukan, maka otomatis akan sulit pula dalam proses pembentukan tanah. Jadi waktu dalam pelapukan itu proses pembentukan tanah dari batuan itu juga sangat berpengaruh. Semakin lama waktunya maka semakin
banyak pula proses pembentukan tanahnya. Oke, itu tentang faktor pendorong. Selanjutnya adalah tentang proses pembentukan tanah. Kalau tadi tanah itu berasal dari hasil pelapukan, sudah kita bahas tentang proses terbentukannya ya secara singkat, di mana tanah itu berasal dari batuan induk. Batuan induk itu yang kita bahas tadi bisa jadi batuan sedimen atau batuan metamorf. Di tanah itu sumbernya macam-macam ya. Kemudian batu itu mengalami pelapukan. Setelah mengalami pelapukan atau penghancuran, kemudian disitulah mulai mengalami proses yang namanya pemindahan bahan organik dan mineral. Nah, mayoritas kandungan yang ada di dalam tanah itu adalah mineral. Mineral dalam tanah mengakibatkan warna, tekstur, dan juga struktur tanah itu bermacam-macam. Setelah pemindahan bahan organik dan juga mineral, khususnya, maka mulai terbentuklah struktur dari tanah. Di sini mulai terjadi penyusunan partikel primer yang menjadi bahan mineral atau yang sering kita sebut dengan agregat tanah. Setelah membentuk struktur, kemudian jadilah horizon tanah. Horizon tanah itu semacam lapisan-lapisan tanah. Jadi tanah itu ada horizonnya, berlapis-lapis. Nah, itu kita bisa lihat pada profil tanah. Tanah itu punya struktur lapisan atau kita bisa sebut dengan profil tanah. Nah, dimana kalau kita iris seperti ini ya, yang paling atas ini. Nah, ini adalah paling subur, kita menyebutnya horizon O. Di sini isinya adalah tanah organik. Satu lapis di bawahnya yang berwarna coklat ini disebut dengan horizon A atau tanah humus. Memang di sini banyak sekali kandungan unsur hara. Makanya agar tanaman ketika masuk di sini ya banyak mendapat unsur kata. Kemudian ya ketika yaitu horizon E lapisan pencucian. Jadi di sini ada pencucian begitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada horizon B, di mana jadi yang gimana ini yaitu batuan induk. Jadi ada yang batuan sedimen beku atau menfaat itu di bawah sini. Batuan induk kemudian dia mulai mengalami atau masuk menjadi bahan induk, terjadi penumpukan, terjadi pencucian dan mengandung tanah humus, dan disinilah dia menjadi tanah yang sangat subur dan bisa ditanami. Nah, inilah struktur lapisan tanah atau profil tanah. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik tanah. Karakteristik itu adalah ciri, jadi kita bisa mengenal tanah berdasarkan cirinya. Maksudnya jenis tanahnya gitu ya. Yang pertama kita bisa lihat adalah tekstur tanah. Tekstur tanah adalah tingkat kasar dan halusnya partikel tanah. Misalnya kalian menemukan tanah, contohnya tanah pasir. Lalu kenapa kok bisa disebut pasir ya? Karena memang pasir itu kategorinya partikelnya tergolong besar ya. Tergolong besar sehingga dikatakan pasir. Lalu memang pasir itu besar ya. Ya, jadi kurang lebih ukurannya sekitar 0,05 sampai 2 mm. Kalau diukur katanya begitu. Kalau dan yang saya baca, dan karena ukuran seperti itu dikatakanlah sebagai tanah pasir. Nah, maka dikatakan pasir karena memang teksturnya seperti itu. Yang kedua, struktur tanah. Struktur tanah adalah cara pengikat butir-butir tanah. Jadi bisa dikatakan cara pengikatan butir-butir tanah yang satu terhadap yang lain. Jadi tanah itu ada pengikatnya, maka tidak heran kalau kalian pegang tanah atau tanah itu sedikit tercampur air saja terkadang bisa terikat atau lengket. Itu yang disebut dengan struktur tanah, kandungan yang ada di dalamnya, pengikatnya, penyusunnya gitu ya. Yang ketiga, konsistensi atau konsistensi tanah. Konsistensi tanah ini merupakan sifat fisik tanah yang menyatakan besar kecilnya gaya kohesi dan adhesi. Dalam berbagai kelembapan konsistensi tanah itu bisa diketahui ketika kita melakukan percobaan kecil. Contohnya kalian mengambil tanah dan kemudian memecahnya. Ketika tanah itu sulit dipecah, berarti tanah itu mempunyai konsistensi yang sangat tinggi atau sangat kuat. Bagi itu juga sebaliknya, jika sangat mudah dihancurkan maka konsistensi tak sangat kecil atau kemudian ada yang namanya warna tanah.
Kenapa tanah kok bisa ada warnanya ya? Ini seperti yang saya bilang tadi, mayoritas isinya dari tanah itu adalah mineral. Setiap mineral itu bisa mengeluarkan atau menampakkan warna yang berbeda-beda. Begitu juga kayak air. Contohnya, air itu kan kandungannya juga mineral. Karena kandungan mineralnya juga ketika kena sinar matahari, maka bisa memantulkan cahaya yang berbeda-beda. Begitu juga dengan tanah, ketika banyak sekali zat besi yang sangat mungkin warnanya akan berwarna kemerahan, begitu juga ketika warnanya yang hitam. Banyak mengandung humus kah? Atau banyak mengandung mineral-mineral yang lain. Kemudian ada keasaman tanah. Nah, setiap tanah itu punya karakteristik ya. Ketika tanah itu sangat lembab biasanya, maka tingkat keasamannya itu sangat tinggi. Contohnya ya, kalau di daerah rawa itu tingkat keasamannya tinggi tanahnya. Karakteristik tanah yang terakhir yaitu permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah itu adalah kemampuan tanah untuk menyimpan air atau menyerap. Air semakin tinggi daya serapnya terhadap air, maka permeabilitasnya juga sangat tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika tidak bisa menyimpan air, ya berarti permeabilitasnya sangat rendah. Itu yang disebut dengan karakteristik atau ciri-ciri tanah. Nah, berdasarkan ciri-ciri inilah kita bisa membedakan antara satu jenis tanah dengan jenis tanah yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang persebaran jenis tanah di Indonesia. Jadi, tanah di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam jenis. Di sini yang kami jelaskan ada 8 jenis tanah. Yang pertama ada tanah aluvial. Yang kedua tanah andosol, regosol, tanah kapur, litosol, argosol atau tanah gambut. Ada tanah grumusol dan juga tanah lakosol. Tanah aluvial adalah tanah yang terbentuk dari material halus hasil pengendapan aliran sungai. Jadi singkatnya, tanah aluvial itu hasil pengendapan sungai ya. Nah, persebaran tanah aluvial di Indonesia terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, sepanjang Sungai Barito, sepanjang Sungai Mahakam, sepanjang Sungai Muri, dan sepanjang Bengawan Solo. Jadi intinya di dekat-dekat sungai dan di pinggir pantai juga adalah yang tepatnya di daerah muara. Kemudian yang kedua ada tanah andosol. Tanah andosol adalah tanah yang berasal dari gunung api atau dari abu vulkan. Persebarannya terdapat di Sumatera, di Jawa, Wadah Bali, Lombok, Halmahera, dan juga sampai ke Minahara. Jadi karena memang Indonesia banyak gunung api ya. Kemudian yang ketiga, tanah regosol. Tanah regosol adalah tanah yang berbutir kasar dan berasal dari material gunung api juga. Jadi dibandingkan tanah andosol dan regosol itu butirannya lebih kasar. Persebarannya itu terdapat di daerah Bengkulu, pantai barat Sumatera. Jadi sebelah barat Sumatera itu pantainya, kemudian Jawa, Bali, dan juga NTB. Selanjutnya ada tanah kaput. Tanah kaput adalah tanah yang terjadi karena hasil pelapukan bantuan kapur dan sifatnya tidak subur. Jadi kalau kalian lihat satu wilayah tanahnya banyak mengandung kapur, maka tingkat kesuburannya sangat kurang. Apakah kamu tidak subur, tidak bisa tumbuh? Tetap bisa tumbuh, tapi secara produktivitas itu sangat kurang. Di mana saja persebarannya, ya kurang lebih di daerah Jawa Tengah, ada di Aceh dan juga Sulawesi Selatan, dan beberapa wilayah kecil-kecil yang lain gitu ya. Pokoknya tanahnya banyak mengandung kapur, makanya bisa dikatakan itu kurang subur. Selanjutnya ada tanah litosol. Tanah litosol adalah tanah yang terbentuk dari batuan keras yang perlu mengalami pelepakan secara sempurna. Jadi belum begitu halus jelas ya, karena memang pelapukannya belum sempurna. Kemudian ada tanah argosol. Tanah argosol ini kita bisa sebut tanah gambut, yaitu tanah yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Nah,
Jenis tanah seperti ini umumnya berwarna hitam sampai kecoklatan, biasanya banyak terdapat di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan juga di Papua, tapi yang paling banyak lihat di Kalimantan ya jadi tanah gambut. Selanjutnya, tanah grumusol. Tanah grumusol ini adalah tanah yang terbentuk dari material halus dan berlempung. Umumnya terdapat di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. Jadi, hampir di beberapa wilayah Indonesia ya. Kemudian terakhir ada tanah latosol. Kalau yang tadi litosol, yang ini latosol. Beda A saja ya, yaitu tanah yang mengandung zat besi dan aluminium. Jenis tanah ini sering disebut tanah merah, yang banyak dijumpai di daerah pegunungan. Hanya di pegunungan aja ya, di beberapa wilayah banyak yang tanahnya berwarna merah. Berarti di situ banyak sekali mengandung zat besi. Apakah hanya berwarna merah? Tidak, ada juga yang sampai berwarna kuning. Umumnya terdapat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lampung, Kalimantan Tengah, dan juga Sumatera. Jadi, jenis tanah ini banyak tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dengan tingkat kesuburan dan karakteristik yang berbeda-beda. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 3 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama proses presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah karena kesempurnaan yang Tuhan semata. Gua bawa dua sanksi. Cakep. Bawanya cerah, tiada duanya. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Kami harap tidak ada yang bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러